Gua Maria Gunung Sempu, juga dikenal sebagai Gua Maria Bunda Krahiman, adalah tempat ziarah umat Katolik yang terletak di Bantul, Yogyakarta. Tempat ini menyatu dengan Gereja Salib Suci dan merupakan bagian dari Paroki Hati Kudus Yesus, Pugeran, Yogyakarta. Terletak di Jalan Rakai Hino 76, Kompleks Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Gunung Sempu, Taman Tirto Kasihan, Bantul. Di sini, kita akan menemukan Gua Maria Bunda Krahiman, sebuah tempat devosi yang menyatu dengan alam, salib suci yang berdiri kokoh di puncak bukit dan menjadi simbol pengorbanan dan harapan. Pada ketinggian bukit yang tenang, kita juga dapat menemukan patung Pieta, yang berarti belas kasih sayang, merupakan peristiwa penting dari 7 kesedihan Maria. Di tempat ini, kita juga akan menemukan sumur Yakub, lambang kehidupan yang Yesus berikan untuk semua kebutuhan kita, yang memancarkan mata air menuju kehidupan kekal. Setiap tahun, banyak peziarah datang untuk berdoa dan merenung membawa harapan dan rasa syukur mereka kepada Bunda Maria. Gunung Sempu merupakan perbukitan kapur di Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nama Gunung Sempu berasal dari nama pohon sempur atau simpur yang banyak tumbuh di area perbukitan Bangunjiwo. Untuk menuju lokasi ini jalannya mendaki seperti menaiki gunung, maka masyarakat menamainya Gunung Sempu. Pohon sempur yang tumbuh tingginya bisa mencapai 30 meter dan membuat wilayah perbukitan kapur ini menjadi sejuk. Gunung Sempu berstatus Sultan Gron atau tanah milik Keraton Yogyakarta. Tanah yang dikelola untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat dan kesinambungan antara masa lalu dan masa kini untuk menghormati Kesultanan Yogyakarta. Sejarah berdirinya Gereja Peziarahan Gunung Sempu tak bisa lepas dari tanda kehadiran Allah yang diimani oleh umat. Berawal dari tahun 1993, warga Kompleks Perumahan Proyek Pengembangan Lingkungan Hidup Gunung Sempu yang kesulitan mencari air minum karena air yang mengalir dari PDAM banyak mengandung zat kapur, dan itu pun tidak secara rutin dapat mereka peroleh karena debitnya terbatas. Untuk memenuhi akan kebutuhan air tersebut, warga mencari air di sumur milik Bapak V.Y. Suhartono di Dusun Kembaran. Pada suatu ketika, Bapak V.Y. Suhartono yang kebetulan seorang prodiakon di Paroki Hati Kudus Yesus Pugeran, memperhatikan mereka yang mengambil air di sumurnya, dan akhirnya mereka saling memperkenalkan diri. Beberapa warga yang mencari air ini memiliki keinginan untuk berdoa bersama di antara mereka. Hal tersebut disambut baik oleh Bapak F.X. Mujiono. Pilihan tempat doa itu adalah Bukit Sempu, yang pada saat itu masih berupa semak belukar dan tanaman pandan berduri. Dan pada suatu malam, mulailah mereka berdoa di Bukit Sempu. Mengingat kondisi tempat yang tidak nyaman untuk berdoa, maka tempat berdoa pun berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat lain di sekitar Bukit Sempu. Hingga pada suatu hari, mereka menemukan tempat yang mereka sebut Watu Seper atau Watu Kumalasa, yaitu sebuah batu besar yang bagian permukaannya datar. Batu ini selanjutnya mereka gunakan sebagai meja perjamuan, yang sekarang bisa kita temukan di tengah-tengah lantai gedung Gereja Salib Suci. Bapak Alexander W.K., yang mendengar ada persekutuan doa, akhirnya bergabung bersama Bapak V.Y. Suhartono, Bapak F.X. Mujiono, dan Bapak Al Samsuri. Hari demi hari jumlah umat yang berdoa pun semakin bertambah banyak. Doa bersama ini lalu diperkuat dan diteguhkan dengan kehadiran Romo Sandiwan Broto PR sebagai pastor pembantu di Paroki Pugeran dan Romo Kuntoro Wiryomarton SJ. Dan tidak ketinggalan umat di lingkungan Bangunjiwo Timur ikut bergabung pula dalam doa ini.
Kegiatan doa bersama ini dilakukan hampir setiap malam tanpa mengenal lelah. Hingga suatu malam, di dalam doa bersama ini terlihat tanda yang semakin diyakini bahwa tempat ini dipilih Tuhan untuk tempat dibangunnya gereja. Bapak Alexander WK menyatakan, di atas batu inilah akan didirikan gereja. Sejak itu peserta doa selalu bergulat, betulkah akan didirikan gereja di bukit yang sulit untuk dijamah ini? Namun dengan penuh perjuangan, perjalanan doa bersama pun terus berlangsung. Selama doa berlangsung, banyak kesaksian serta mukjizat yang dialami oleh umat. Banyak kesembuhan dari sakit dan pertobatan umat, sehingga lahir kembali menjadi manusia baru. Maka disimpulkan bahwa gereja yang akan dibangun adalah gereja pembaharu. Setelah proses perizinan yang panjang, akhirnya kepada PT IBS pemilik tanah bisa dilalui dengan lancar berkat bantuan Tuhan. Pada sebidang tanah seluas 1.295 meter persegi, diukur secara diagonal tegak lurus, sejajar dengan bintang salib pada galaksi Bima Sakti. Pembangunan gereja dimulai dari tahun 1987, berada pada bukit, dan berada di ketinggian 450 meter di atas permukaan laut. Bukit kemudian dikepras dan diratakan untuk menjadi lahan gereja. Akhirnya, pada tanggal 20 Mei 1990, dan bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, Salib Suci Gunung Sempu ini diresmikan oleh Kepala Daerah Kabupaten Bantul KRT Suryo Padmo Hadiningrat dan diberkati oleh Uskup Agung Semarang, Monsinyur Julius Darmoatmodjo, sebagai tempat doa sarana pendekatan pada Sang Pencipta. Hingga kini, Gereja Salib Suci Gunung Sempu sudah berumur lebih dari 34 tahun. Memiliki luas 1,096 hektar dan sudah mempunyai sarana doa yang memadai sebagai gereja peziarahan. Berada di bawah naungan Gereja Paroki Hati Kudus Yesus Pugeran Yogyakarta. Terdiri dari 4 wilayah, 36 lingkungan dan dihuni sekitar 1.700 umat. Gereja Salib Suci Gunung Sempu semakin bertumbuh di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan Yesus, tunduk pada kehendaknya dalam kehidupan mereka, baik secara pribadi maupun bersama-sama. Setelah pembangunan gereja selesai, maka dibangun juga sebuah sumur yang diberi nama Sumur Penyucian Yakub. Letaknya tepat di depan pintu masuk, berbentuk oval dan mempunyai kedalaman 33 meter. Sumur memang sengaja digali di tempat ini, agar umat dapat mengambil sendiri air, dan digunakan untuk membersihkan diri sebelum menghadap ke hadirat Tuhan. Sumur ini merupakan cikal bakal berdirinya Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Banyak kesaksian yang terjadi tentang khasiat dan mukjizat dari air sumur Yakub ini. Para peziarah yang ingin membawa air, di belakang sumur Yakub sudah disediakan. Air sudah dimasukkan ke dalam botol. Para peziarah bisa mengambil secara cuma-cuma atau bisa mengganti dengan uang secara sukarela ke dalam kotak yang telah disediakan. Arti penting dari sumur Yakub adalah pelayanan, seperti Yakub yang telah menyediakan air secara fisik bagi anak-anaknya di tanah yang gersang. Tetapi Yesus menyediakan air hidup bagi anak-anaknya di padang gurun yang gersang secara rohani. Kehidupan yang Yesus berikan memenuhi semua kebutuhan kita dan memancarkan mata air menuju kehidupan kekal. Injil Yohanes, bab 4 ayat 14. Jalur jalan salib yang terdapat di peziarahan Salib Suci tergolong lumayan panjang. Berawal dari pintu masuk ke arah kanan, mengitari halaman gereja. Stasi satu dan stasi lainnya mempunyai jarak sekitar 15 meter. Desain dibuat modern minimalis, seperti gazebo yang beratap joglo dan ditunjang dengan konsul. Diorama kisah sengsara Yesus ditempatkan di tengah-tengah, dan di bawahnya terdapat tatakan lilin. Ide awal pembangunan stasi jalan salib berawal dari tradisi umat yang rutin melakukan novena Bunda Maria pada tahun 1993, setiap bulan September hingga bulan Mei. Dan akhirnya, gayung pun bersambut. Pada tahun 1994, gereja mendapatkan bantuan dari Jakarta yang diperuntukkan sebagai dana pembangunan stasi jalan salib. Pembangunan diprakarsai oleh Romo Saptoko bersama dengan tokoh pendiri gereja, dan akhirnya nama devosi diganti dengan novena salib suci, yang rutin dilakukan setiap Jumat pertama, jam 10 malam. Pemilihan waktu ini didasarkan pada aktivitas umat yang sudah selesai dengan urusan pekerjaan ataupun rumah tangga. Stasi pemberhentian jalan salib yang terakhir, yaitu stasi ke-14, berakhir di samping gereja,
tepatnya pintu masuk menuju pelataran doa, di mana salib suci, patung Pieta dan Gua Maria berada. Setelah menyelami makna penderitaan Kristus melalui renungan jalan salib, pada pemberhentian stasi jalan salib yang ke-14, kita akan disambut tangga naik yang mengarahkan kita menuju Panti Novena. Panti Novena adalah sarana utama di Gereja Peziarahan Salib Suci Gunung Sempu, sebuah tempat yang menawarkan suasana hening dan penuh kedamaian. Para pengunjung dan devosan kerap menyebutnya dengan nama Bukit Golgota Yogyakarta, dikarenakan keadaan bukit yang menanjak dan berada di tempat yang paling tinggi. Pada pintu masuk sebelah kanan Panti Novena, kita akan menemukan prasasti berbentuk candi yang beratap joglo, bertuliskan Injil Matius bab 6 ayat 3. Tetapi, jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Memberi sedekah merupakan bagian dari ajaran Yesus tentang kebajikan dan niat di balik perbuatan baik. Namun, Yesus mengajarkan agar sedekah dilakukan dengan penuh kerendahan hati dan tanpa mencari pujian. Orang yang memberi sedekah seharusnya melakukannya dengan tulus dan tidak mengharapkan pujian atau penghargaan dunia. Sebaliknya, mereka harus melakukannya sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan dan dengan kasih kepada sesama. Suasana puncak bukit yang hening dan alunan semilir angin akan membawa khidmatnya doa menuju Allah di Panti Novena ini. Di sini terdapat sebuah salib ikonik yang besar dan mempunyai tinggi 7 meter lengkap dengan korpus Yesus yang disalibkan. Tempat ini merupakan satu-satunya tempat wisata ziarah rohani di Indonesia yang secara khusus berdevosi kepada salib suci Kristus, di mana salib suci memberi inspirasi mendasar tentang hidup Kristiani, yakni nilai penderitaan, pengorbanan yang bersumber dari salib Yesus Kristus sendiri. Di bawah salib ini, para peziarah bersimpuh untuk menyadari segala kekurangan dan dosa, menyampaikan segala beban berat dan tantangan hidup, mohon agar semuanya itu dipersatukan dengan kurban Kristus melalui jalan salibnya, sehingga menemukan kehendak Allah untuk berani bangkit berdiri melanjutkan peziarahan hidup. Dari Yesus, kita menimba semangat kebangkitan Kristus atas apa saja yang dihadapi dalam perjalanan hidup, yang diibaratkan sebagai peziarahan menuju rumah Bapa, bahwa kerikil-kerikil yang ditemui dalam hidup bukan untuk ditinggal melainkan salib yang harus dipanggul. Di samping kanan salib suci, berdiri sebuah pendopo berbentuk joglo, yang di dalamnya ditahtakan patung Pieta. Pieta dalam bahasa Italia, berarti turut merasakan penderitaan orang lain. Merupakan salah satu mahakarya maestro ternama, Michelangelo, yang terletak di Basilika Santo Petrus di Roma, yang menggambarkan Bunda Maria dalam kesedihan dan kehancurannya, tetap pasrah dengan apa yang telah terjadi. Patung yang indah dan sangat hidup, tapi sekaligus menyayat hati. Puluhan tahun sebelumnya, Bunda Maria menggendong bayi Yesus, tapi puluhan tahun kemudian memangku jenazah Yesus yang penuh luka sebelum dikafani dan dimakamkan. Tepat di belakang patung Pieta, terdapat tulisan dalam aksara Jawa, Hokno Coroko, yang berbunyi, Sami-sami wanito sang dewi, pinuji piyambak, yang berarti, terpujilah engkau di antara wanita. Tentunya, perempuan yang dipilih Allah haruslah perempuan yang spesial, bukan hanya cantik di luar, tetapi juga perempuan yang mempunyai hati mulia, perempuan yang tanpa noda, jauh dari dosa, sehingga Yesus yang dikandungnya tidak tercemar oleh dosa. Perempuan yang bisa mewujudkan rencana Allah di dunia dalam diri Yesus, dengan mendidik dan membesarkan anak yang dikandungnya. Di antara jutaan wanita, Allah memilih Maria sebagai Bunda Sang Juru Selamat. Allah melihat sosok Maria sebagai pribadi yang tepat untuk mewujudkan rencananya, yaitu Yesus Kristus yang dikandung dari seorang perawan bernama Maria. Itulah mengapa Maria dikatakan terpuji di antara wanita. Di Panti Novena selain salib suci dan Pieta, pada tanggal 20 November 2016, telah diresmikan dan diberkati Gua Maria Bunda Kerahiman yang letaknya di sisi kanan patung Pieta.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Yang kita doakan dalam doa Salam Maria, diambil dari salam yang disampaikan oleh malaikat utusan Tuhan kepada Bunda Maria saat memberikan kabar gembira kepadanya. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Injil Lukas, bab 1 ayat 28. Allah memberi salam penghormatan kepadanya dan menyebutnya sebagai seseorang yang dikaruniai dengan rahmat Allah dan yang disertai oleh Allah sendiri. Karena keistimewaan ini, maka apapun dalam diri Bunda Maria memang adalah ciptaan Sang Kerahiman Ilahi dan diperuntukkan bagi karya kerahiman ilahi. Tidak ada makhluk ciptaan yang lain yang dengan sempurna menyatakan kerahiman Allah selain daripada Bunda Maria yang dikandung tanpa noda. Sebab kerahiman Allah yang tiada terbatas itulah yang memungkinkan Bunda Maria menerima rahmat pengudusan yang sempurna, bahkan sejak terbentuk dalam rahim ibunya, agar ia sungguh-sungguh layak mengemban tugas sebagai Bunda Putra Allah yang kudus. Sifat Allah yang utama adalah belas kasih, dan Allah menghendaki agar kita, sebagai murid Kristus, untuk juga berbelas kasih. Dan Allah memberikan contoh yang sempurna, yaitu Bunda Maria. Bunda Maria ialah citra asli gereja, yang dirindukan tiap umat beriman. Warisan tradisi devosi pada Maria menjadi salah satu ekspresi ziarah iman gereja. Devosi ini sudah sepantasnya disertai usaha untuk meneladani pribadi yang dihormati. Semoga melalui devosi dalam agama Katolik kebenaran iman semakin diwartakan dan memberikan buah-buah rohani bagi umat. Selamat berkunjung, selamat berdevosi, semoga kita semakin memiliki penghayatan yang teguh terhadap iman dan misteri karya keselamatan Allah. Deo gratias, Tuhan memberkati, berkah dalam,